nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita di kajian online ini bersama Ustadz kita, Ustadz Agung Waspodo. Alhamdulillah Allah juga memberikan kesehatan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, dan kepada sahabat beliau. Juga semoga kepada umat beliau hingga yaumil akhir insyaallah. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah penjajahan Israel di bumi Palestina, bagian kedua ya, dalam rentang waktu 1950 sampai 1973. Insya Allah nanti akan dikaji oleh Ustadz Agung Waspodo. Tapi sebelum itu, saya mengajak kepada jamaah semua untuk membacakan Al-Fatihah kepada orang tua dari saudara-saudara kita, jamaah haji tafsir yang telah wafat beberapa minggu ini, yaitu dari ayahanda dari Mbak Ambar, ayahanda dari Kang Haruji, juga kedua mertua dari Om Fahri, juga ayahanda dari Kapten Yuda, ibu mertua dari Om Andre Medko, kemudian juga ibu dari Teherna, atau ibu mertua dari Kang Fidi, juga ayahanda dari Ibu Ade Mukhlis, ayah mertua dari Bapak Hanafi, dan ibunda dari Mas Irsyad. Yarhamullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah dan semoga kita bisa hadiahkan pahala dari Al-Fatihah ini kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita. Al-Hadiniyah wa ala kulli sholih Al-Fatihah. Amin. Jazakumullah khairan. Baik, tidak memperpanjang waktu, tafadhol Ustaz Agung untuk melanjutkan kajian tentang sejarah penjajahan Israel atas bumi Palestina bagian kedua ini. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita bagian kedua, dan bagian kedua ini cukup panjang. Rentang waktunya itu dari 50 ke 73. Kita sampai jam berapa Pak Budi? Insya Allah maghrib di sini sekitar pukul 7 malam atau 10 malam waktu Indonesia Barat, Ustaz. Jadi kita sampai jam berapa ininya pemaparannya? Bisa sampai pukul 6.30 atau pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Di saya ya. Baik. Mudah-mudahan semua, karena ini bahannya memang cukup panjang. Jadi mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi karena repetisi tahun ya. Mudah-mudahan tetap bisa fokus insya Allah. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu tahun 48 ya mandat Inggris atas Palestina berakhir dan kemudian dimanfaatkan oleh parlemen Yahudi untuk mendirikan atau memproklamasikan Israel tanggal 14 Mei 1948 jam 4 sore. Inggris cukup curang untuk tidak memberitahukan bahwa mereka jam 11.30 siang itu sudah berangkat meninggalkan Palestina. Ya. Jadi parlemen Arab itu baru tahunya besok pagi. Jadi sudah sangat telat. Jadi memang timing itu penting sekali dalam sejarah ya. Dalam sejarah
1-2 detik itu bisa sangat mempengaruhi, apalagi kalau sampai setengah hari, gitu ya. Apalagi setahun dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita tahu mereka merasa sudah apa istilahnya, menghidupkan tanah yang mati, kata mereka. Jadi mereka merasa sudah punya saham dalam tanah Palestina. Jadi menurut mereka Zionisme sejak mandat Inggris atas Palestina tahun 1920 sampai dengan 48 28 tahun mereka merasa sudah dan menyatakan bahwa mereka sudah mengurusi Palestina sehingga berhak untuk Palestina. Itu klaim-klaim mereka. Dan memang kibuts yang dibangun oleh mereka ini sangat militan, ya, jadi tidak disangsikan lagi bahwa memang sudah persiapannya sampai ke detail, bahwa mereka akan mendirikan negara dan akan memperluas wilayah lebih besar daripada resolusi PBB tahun 1947. Jadi mereka juga sudah berhitung bahwa kalau nanti ternyata harus ada perhitungan jumlah, maka mereka sudah menguasai tempat-tempat yang dinilai strategis. Jadi ketika mereka menyatakan eksistensinya waktu itu, 28 tahun paling tidak sudah melalui proses pengubahan demografi Palestina. Rakyat Palestina akhirnya memang diusir, ya, diperangi, dibunuh, diusir, dan bahkan ada juga yang banyak juga kasus-kasus kejahatan perang yang spesifik seperti misalnya pembunuhan anak-anak, pembunuhan perempuan dan pemerkosaan. Dan memang dilakukan oleh unit-unit yang memang diberi keleluasaan, ya. Jadi mereka punya Haganah sebagai milisi utama, tapi mereka juga punya Stern Gang, gitu, punya kelompok-kelompok yang bergerak di luar Haganah itu sendiri, ya. Yang memang salah satunya adalah untuk feel safe, ya. Jadi kalau seandainya nanti akan diperkarakan di hukum internasional, maka mereka dengan mudah untuk melepaskan rombongan-rombongan ini. Jadi mereka punya dua sayap. Jadi sayap Haganah ini yang ilegal, dan yang satunya lagi ini sayap seperti Stern Gang ini yang banyak sekali menimbulkan keonaran dan kejahatan-kejahatan perang itu lebih radikal. Oleh sebab itu oleh orang-orang Palestina disebut tahun 48 ini sebagai Nakbah, ya, suatu hari kemalangan. Penjelasannya adalah karena mereka tidak siap. Karena ada juga analisis yang mengatakan bahwa pemberontakan di wilayah Palestina, Lebanon, Suriah ini di akhir abad ke-19, ya, awal abad ke-20 yang menjadikan wilayah ini memang tidak mendapatkan perhatian oleh Turki Utsmani, bahkan cenderung dicurigai karena memang kecenderungan itu sudah nampak, dan sudah banyak pembelajaran misalnya dari Yunani bahwa dari unjuk rasa, dari kemudian penentangan secara sivil, ya, civil disobedience, dan kemudian berkembang menjadi perang pemberontakan dan sampai kemudian kepada kemerdekaan. Itu yang menyebabkan bangsa Palestina secara spesifik tidak memiliki pelatihan yang cukup untuk berperang. Berbeda dengan kibuts dan migrants dari Zionis yang memang datang ke sana dalam rangka menciptakan atau membuat suasana itu ready for war, gitu, siap untuk berperang. Jadi, tapi kalau kita lihat di narasi buku-buku yang berkembang yang dimainkan oleh lobby-lobby Zionis bahwa mereka lah orang yang lemah, gitu. Tapi sebenarnya Klausner sama Klausner itu buku yang biasa saya pakai untuk penyeimbang, ya. Bickerton sama Klausner itu bahkan mengatakan mitos saja itu yang dibangun oleh Yahudi seolah-olah mereka itu lemah, padahal sesungguhnya mereka sudah prepared. Jadi itu yang sering kita temukan dalam narasi-narasi. Memang betul tahun 1949 itu terjadi serangan atau negara-negara tetangga itu menyerang, tetapi serangan itu sebenarnya lemah, ya, nanti akan kita bahas sedikit lagi nanti.
Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi negara yang pertama kali mengakui keberadaan Zionisme justru lebih cepat daripada Inggris. Karena Inggris kan masih mencoba mencuci tangan dengan deklarasi Balfour dan mereka meninggalkan Palestina itu. Jadi mereka kemudian datang setelah itu. Namun kita tahu bahwa Liga Arab yang berdiri tahun 1945, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu merasa kecolongan juga karena mereka protes kepada Inggris kenapa tidak memberitahu tanggal itu, sehingga mereka tidak prepare. Jadi ketika Zionis sudah mendirikan negara, Palestina waktu itu masih ada keributan di parlemen. Jadi terbelah menjadi dua kubu. Satu kubu ingin segera memproklamasikan negara Palestina. Yang satu lagi mengatakan ini yang mungkin agak sedikit mengganggu ya ketika perpecahan seperti itu di waktu-waktu yang sangat krusial. Yang satu lagi mengatakan bahwa Israel itu tidak sah dan memang benar, tetapi menunda kemerdekaan atau pernyataan kemerdekaan Palestina ternyata nanti dampaknya akan sangat signifikan terhadap eksistensi dan kemudian pengakuan dunia. Kita perlu tahu bahwa tahun 1945, 46 sampai 47 Palestina diwakili oleh Haji Amin Al-Husaini sebagai pemimpin parlemen Palestina di bawah mandat Inggris, itu sebetulnya sangat aktif melobi Mesir, Arab Saudi, Yordan untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ya, tapi ketika tahun 47-48 mereka dikagetkan dengan berdirinya Israel, bukan kaget artinya bukan tidak expect, tapi kaget bahwa secepat itu. Itu Indonesia tidak bisa memberikan bantuan karena Palestina sendiri tidak segera mendeklar bahwa ada Palestina di Palestina gitu. Karena tadi ada yang mengatakan Israel itu ilegal betul, tetapi mereka sudah duluan melakukan fait accompli gitu ya. Memaksakan eksistensi mereka, sebagaimana juga orang Belanda pasti akan mengatakan Indonesia nggak punya hak untuk memerdekakan dirinya karena Jepang yang menguasai Netherlands East Indies atau Hindia Belanda itu ketika bertekuk lutut menyerahkan seluruh teritori yang dia caplok kepada sekutu, yaitu vis-a-vis Belanda. Jadi sebenarnya mungkin kalau kita melihat benang merahnya, kalau waktu itu Palestina langsung membulatkan tekad tanpa terlalu panjang memproklamirkan ini ada negara Palestina juga di sini, mungkin kondisinya agak sedikit berbeda. Nah, Indonesia tahun 47 dan 48 kita tahu sedang mematuhi perjanjian Hinggajati ya, yang mereka harus keluar dari wilayah-wilayah yang dicaplok oleh Belanda gitu ya, di tahap awal ya, sebelum agresi. Nah, ini yang kemudian berbuntut pada tahun 48 itu ada pemberontakan PKI garis miring FDR di Madiun. Jadi Indonesia waktu itu juga mengalami setback-nya, mulai mengalami tantangan yang berat. Ya, seperti itu. Nah, satu hal yang mungkin cukup signifikan terjadi di Mesir adalah satu-satunya negara yang mengirimkan milisi. Jadi resminya waktu tahun 49 itu ada sebuah jamaah besar namanya Ikhwanul Muslimin Mesir, itu yang mengirimkan 3 batalion yang sudah terlatih, tapi terlatihnya ini sebenarnya di bawah pengawasan Raja Faruk sebenarnya waktu itu ya, atas restu beliau awalnya, karena tidak menyangka akan menjadi suatu permasalahan di kemudian hari. Namun ketika tentara Mesir yang menyerang dari selatan, kalau kita lihat geografi Israel dan Mesir itu mengalami masalah ketika berhadapan dengan kibuts-kibuts yang ternyata mereka remehkan. Mereka tidak menyangka bahwa Haganah bisa menyusun milisi yang bisa menghadapi tentara reguler Mesir. Nah, ketika datang 3 batalion itu ke kibuts-kibuts yang terserak di antara Gaza dengan Beersheba itu, ternyata berhasil gitu. Ternyata pasukan yang kelasnya milisi juga untuk Mesir malah justru bisa mengalahkan kibuts-kibuts yang menghadang pasukan reguler Mesir. Nah, di sini timbul fitnah pertama. Ketika waktu itu Raja Faruk justru menyuruh agar milisi Ikhwanul Muslimin ini dibombardir karena dianggap merupakan nantinya akan menjadi duri dalam daging.
Ini peristiwa yang cukup cukup santer waktu itu tahun 1949. Jadi justru ketika peluang Mesir membesar dengan bantuan milisi Ikhwan tadi, malah justru mereka berperang di dalam barisan yang sama sebenarnya, barisan Mesir. Dan itu nanti akan menjadi preview betapa beratnya kondisi Palestina ketika negara-negara yang menyerang Israel, Mesir, Yordan, Suriah, Irak, Arab Saudi ngirim batalionnya itu lewat Yordan karena tidak ada perbatasan langsung, kemudian Lebanon dan seterusnya, bahkan ada yang dari Tunisia, Maroko ya mengirimkan batalion-batalion. Nah itu ternyata nanti kita lihat masing-masing tidak berada di bawah satu komando. Nah ini permasalahan yang terus menghantui sampai sekarang, bahwa negara-negara Arab yang berbatasan dengan Palestina itu tidak pernah dalam suatu ikatan yang kuat. Nah, Mesir sama Suriah pernah menyatukan negaranya itu menjadi Uni Arab Republik, ya bukan Uni Emirat Arab, tapi Uni Arab Republik ya. UAR kalau nggak salah namanya, United Arab Republic gitu ya. Jadi mereka menyebutnya, tapi itu sebentar sekali. Jadi ini previewnya bahwa negara-negara Arab gagal menyatukan, mengombinasikan kekuatan mereka yang sebenarnya kalau misalnya dikelola dengan baik itu bisa mungkin menghadapi Israel. Mengalahkannya belum tentu, tapi paling tidak bisa ketika berdamai dalam posisi yang tidak lemah. Ya, seperti itu. Walaupun kembali kita akan lihat bahwa di tahun ini Raja Farouk bersaing dengan Raja Abdullah dari Yordan, kemudian juga bersaing dengan Lebanon, Suriah dan lain sebagainya. Jadi tidak ada satu komando yang tunggal, tidak ada satu komando yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah inilah kira-kira kondisinya, mungkin sampai sekarang sama saja. Baik, kita lihat. Jadi saya sudah sebutkan bahwa kalah cepat ya, tanggal 14 Mei itu 11.30 ini orangnya Sir Alan Gordon Cunningham. Ini yang meninggalkan British Mandate of Palestine jam 11.30, kemudian Amerika Serikat dan Uni Soviet langsung memberikan pengakuan. Sidang umum PBB waktu itu mengangkat, ya karena ini menjadi masalah di tingkat PBB, di tingkat dunia. Waktu itu sedikit ada harapan karena ada seorang petinggi, seorang bangsawan ya, Count Folke Bernadotte yang menengahi, jadi mencoba menengahi antara Israel yang baru berdiri dengan masyarakat Palestina yang waktu itu mayoritas. Di beberapa tempat itu mayoritas. Nah, dia datang untuk memberikan solusi yang terbaik walaupun masih dalam tataran two-state solution. Karena one-state solution waktu itu sudah tidak diterima lagi sama Israel. Nah, ini yang saya sebut sebagai kalah cepat tadi. Namun apa yang terjadi setelah itu kita tahu banyak serangan-serangan ya dari Mesir, ya, dari Lebanon. Ya. Namun ada juga catatan yang mengatakan bahwa Suriah hanya menyerang dari perbatasan, tidak mengirim pasukan. Dan itu nanti akan saya jelaskan lagi bahwa dia tidak menginginkan kemenangan atas Israel itu membuka kesempatan bagi Raja Abdullah di Yordan untuk lebih menguasai lagi lebih banyak wilayah. Jadi ada semacam kecemburuan dari Raja Farouk yang pasukan dari Mesirnya tidak terlalu berhasil, juga Suriah yang tidak berhasil melewati dataran tinggi Golan, tapi pasukan Yordan justru berhasil menyeberangi sungai Yordan dan menguasai dataran tinggi Galilea yang kita sekarang kenal sebagai tepi barat. Jadi waktu itu bisa disebut di perang tahun 1949, 1849, ini kontingen yang paling berhasil adalah Yordan, kerajaan Yordan. Ya. Namun keberhasilan dia ini menyebabkan kontingen yang lain akhirnya berhenti menyerang. Karena apa? Mereka khawatir yang duluan sampai Tel Aviv, ya berarti yang sampai Tel Aviv berarti yang menang, ya, yang akan mendapatkan prestis paling tinggi. Itu memang yang paling dekat sampai ke Tel Aviv itu adalah Yordan. Jadi Suriah berhenti, tidak jadi masuk. Lebanon juga berhenti. Mesir juga malah justru membombardir milisi Ikhwanul Muslimin. Akhirnya apa yang terjadi?
Israel yang menang, karena walaupun kekuatan mereka ini tersebar, namun karena musuhnya tidak bersatu secara politik, maka mereka bisa mengalahkannya semuanya, walaupun satu sektor ke satu sektor, sampai kemudian semuanya berdamai atau paling tidak gencatan senjata. Itu kondisi yang paling memilukan. Padahal kalau menurut Klausner dan Bickerton tadi, sebenarnya tahun 48 dan 49 itu adalah peluang paling besar untuk bangsa Arab itu bisa mendapatkan konsensi politik yang paling bagus. Karena setelah 49, baik itu 56, 67, 73, 87, 93, 2016, dan seterusnya, itu sudah downhill. Istilahnya sudah merosot. Paling bagus untuk dapat konsensi yang 48-49 itu. Itu catatan. Nah, kemudian Count Bernadotte ini salah satu temuannya adalah bahwa Israel ini secara ilegal memasukkan senjata ex-Jerman dari Cekoslowakia. Kita tahu setelah Perang Dunia Kedua selesai, persenjataan itu banyak tersedia di black market maupun di market, di black market maupun di pasar gelap maupun di pasar yang resmi. Nah, itu Jewish National Fund yang tadinya dikumpulkan dana begitu besar untuk membiayai kibbutz, ya, koloni-koloni ilegal atau illegal settlement itu dipakai untuk beli senjata. Ya. Dan itu dipasok, kemudian dibawa dan diterbangkan, ada yang pakai kapal laut ke Israel untuk memperkuat persenjataan mereka. Dan memang waktu itu sempat menjadi skandal. Beberapa jenderal sekutu itu ada yang dicopot jabatannya karena kedapatan membiarkan dan mendiamkan perlintasan persenjataan yang harusnya diamankan, malah justru diselundupkan ke Israel, sehingga kemudian perimbangan persenjataan itu menjadi asimetris. Sampai di sini ya, masih bisa ngikutin, insya Allah. Saya nanya dulu nih, saya ngomong sendiri. Masih bisa diikutin Bapak dan Ibu, masih ya. Kalau ada pertanyaan, saya saran diketik di di chat ya, karena nanti kalau udah kepanjangan gitu tadi pertanyaannya apa gitu. Nah, ini saya garis bawahi lagi 4849 ini usulan-usulan muncul dari Count Bernadotte. Dia mengatakan bahwa harusnya kota Yerusalem itu atau Al-Quds itu menjadi kota internasional. Dan menurut dia gurun Negev itu boleh diberikan kepada Muslim Arab Palestina. Dan ini kemudian ditentang oleh Zionis. Dan akhirnya karena Zionis mengkhawatirkan usulan Count Bernadotte ini nanti akan menjadi resolusi, maka dia dibunuh tanggal 17 September 1948. Ini kelompok yang saya katakan tadi, Stern Gang. Ya. Ada juga kelompok lain namanya Irgun. Ini sempat dibubarkan dan dikecam sama David Ben Gurion, tetapi kita tahu ini semua hanyalah sandiwara saja. Sebenarnya mereka satu geng, satu pihak. Cuman tadi, supaya kalau ada apa-apa nanti bisa mereka mencuci tangannya, maka dibuatlah seolah-olah ini ekses dari peperangan. Nah, pertempuran kita tahu meletus lagi tanggal 1 Desember 1948. Raja Abdullah dari Transjordan akhirnya menerima kesepakatan damai, karena dia berperang sendiri tidak akan cukup kekuatan untuk memeranginya. Ya, tadinya dia berharap pasukan Mesir, pasukan Lebanon, semuanya nanti ngumpul di Tel Aviv untuk kemenangan besar. Namun ternyata dia sendiri tidak mampu dan tidak kuat untuk menghadapi tekanan Israel dari seluruh arah. Kenapa Israel bisa menyerang Yordan secara terarah gitu? Karena tadi Mesir berhenti, Lebanon berhenti, Suriah berhenti juga. Dan yang lain-lain juga akhirnya tidak terkoordinir dengan baik. Maka Raja Abdullah tidak bisa berperang sendirian dan dia kemudian menyepakati gencatan senjata. Mesir juga menyusul bulan Januari 49 ya. Dan seterusnya sampai akhirnya PBB mengangkat orang lain untuk menggantikan posisi Count Bernadotte, nama orangnya Ralph Bunce atau Bunce dari Amerika Serikat. Ya, tapi pada waktu dia turun, Israel sudah menguasai 80% wilayah Palestina secara de facto. Ini sama persis ketika Indonesia disuruh berdamai
ketika wilayah-wilayah Republik Indonesia itu sudah dicaplok sama Belanda. Jadi akhirnya perdamaian itu ya ngikutin di mana pasukan terjauh. Makanya pasukan-pasukan Belanda waktu itu kan balap-balapan mereka ya. Dulu-duluan untuk mencapai ke titik-titik tertentu supaya nanti Indonesia akhirnya tidak bisa mengklaim bahwa wilayah itu wilayah mereka. Sama. Jadi Israel juga sudah tahu bahwa nanti akan ada gencatan senjata cepat atau lambat. Mereka juga akan kehabisan amunisi, kehabisan logistik, ya, bensin, alat sumber energi dan seterusnya, transportasi gitu ya. Maka mereka kemudian memastikan ketika nanti gencatan senjata itu ditandatangani atau disepakati, posisi mereka sudah berkali-kali lipat menguasai wilayah daripada settlement awal. Jadi itu politik perang ya. Jadi kuasai dulu secara de facto, berada di satu tempat, baru nanti menyusul de jure. Jadi secara hukum mereka mengatakan kami sudah sampai di sini, maka perbatasan mulai dari sini. Itu yang terjadi. Ya, nasi sudah jadi bubur ya, jadi mau digimanain lagi, ini sudah seperti itu. Makanya pada waktu itu negara-negara Arab saling tuding satu dengan yang lain. Ya. Raja Yordan mengatakan Mesir dan Lebanon tidak kompak. Mesir mengatakan Raja Yordan memanfaatkan kami untuk mendapatkan Tel Aviv, sebagaimana Lebanon juga seperti itu. Suriah lagi mengatakan mereka tidak mau berangkat berperang kalau yang diuntungkan hanya Raja Abdullah. Jadi banyak orang yang iri dengan Raja Abdullah pada waktu itu. Nah, tepi barat waktu itu akhirnya dikuasai Transjordan, dan ini merupakan wilayah yang paling besar akses atau gain ya, pendapatan paling besarnya atau wilayah yang bisa direbut paling banyak memang di tepi barat, plus Gaza karena memang Mesir bertahan akhirnya di Gaza. Tapi seharusnya mereka bisa lebih cepat. Sebetulnya secara jarak dan secara secara tantangan sebenarnya Mesir itu paling besar peluangnya. Angkatan bersenjata paling besar, paling lengkap, didukung Inggris tentu saja, peralatan dari pelatihan dari Inggris, tapi mereka tidak punya battle experience, tidak punya pengalaman untuk berperang. Dan itu menjadi segala-galanya ketika the man behind the gun ya, ketika senjata mungkin bagus, canggih, ex Inggris, tetapi tidak diawaki oleh orang-orang yang capable ya. Kalau semangat mungkin bisa disebut sama, tapi kalau capability ternyata pasukan Yordan yang lebih skill ya. Walaupun mereka juga dapat drop persenjataan Inggris, tapi bukan yang kelas 1. Nah, itu 48-49. Nah, kecemburuan kepada kekuasaan ini terus terus berkembang ya. Saya tidak perlu terlalu panjang. Tadi Raja Abdullah merasa paling diuntungkan. Orang-orang merasa Raja Abdullah yang paling diuntungkan ya, dan seterusnya sampai akhirnya kemudian Suriah ya akhirnya menahan pasukannya, juga tidak mau berperang ya. Dan ada juga nanti masalah internal. Jadi ketika wilayah tepi barat itu sudah dikuasai Yordan, Raja Abdullah tidak selalu sependapat dengan Mufti Palestina, Haji Amin al-Husaini. Ya, jadi menurut dia seharusnya bukan Haji Amin al-Husaini yang memimpin Palestina. Jadi ini meng-create masalah baru. Jadi masalah Palestina, terutama di tepi barat, itu setelah kedatangan Yordan, maka friksinya makin kental. Yang tadinya faksi-faksi di antara Palestina itu relatif lebih, ya kalaupun ada perbedaan tidak sampai menjadi sebuah konflik. Namun ketika datang Yordan ini justru makin panas. Ya, mirip seperti kondisi ketika Lebanon diduduki Suriah. Yang tadinya Lebanon memang banyak faksi-faksi ya. Tapi ketika Suriah datang, maka Suriah lebih cenderung kepada faksinya Hezbollah, karena memang Suriahnya sendiri dipimpin oleh keluarga Alawi yang Syiah. Makanya mereka kemudian punya kesamaan ideologi, secara kesamaan cara pandang dengan Hezbollah. Ini seperti itu. Kenapa Lebanon tidak pernah damai ya di tahun-tahun itu, diantaranya adalah faktor Suriah. Tapi itu 8 tahun 80-an, 70-an, 80-an. Sementara ini kita bisa melihat previewnya ya, gambaran bahwa bangsa Arab memang menghadapi suatu perpecahan yang sangat akut. Walaupun mereka berbaris untuk menyerangi Israel, tapi ketika sudah berperang,
Mereka lirik kiri, lirik kanan, harusnya kan nggak perlu lirik kiri kanan lagi. Pokoknya musuhnya ya di depan. Ya Israel. Seandainya mereka lakukan itu, mungkin tahun 48 sampai 49 itu sudah selesai, atau Israel hanya sebatas Tel Aviv. Kalau secara de facto mereka tidak menguasai mana-mana, maka kalaupun perundingan, Palestina bisa mengklaim bahwa seluruh wilayah lain Palestina, Israel hanya Tel Aviv. Tapi kebalikan malah. Jadi ini penting kita lihat, karena ini akan terus terus bergerak sampai ke tahun-tahun yang 49 sampai 50. Ini mungkin saya skip saja karena kita mau masuk ke tahun 50. Ya, rivalitas antara Raja Faruk dengan Mufti Palestina juga ada. Walaupun aneh juga, Raja Faruk sempat memberikan restu kepada Haji Amin al-Husaini untuk melobi parlemen yang waktu itu tidak dikuasai Raja Faruk, dikuasai oleh An-Nuqrashi, ya, Perdana Menterinya. Nah, Nuqrashi ini nasionalis. Kalau Raja Faruk kan lebih royalis, lebih kepada kerajaan. Tapi kalau An-Nuqrashi, ya, itu lebih cenderung kepada parlementer. Makanya kemudian ketika dilobi oleh Haji Amin al-Husaini, maka dia mengirimkan perintah kepada Abdul Mun'im Mustafa Pasha, konsul Mesir yang ada di Bombay, agar dia terbang ke Yogyakarta. Ini ada cerita di belakang juga. Jadi Abdul Mun'im Mustafa Pasha itu adalah utusan resmi negara berdaulat pertama yang datang ke Republik Indonesia setelah kemerdekaan dan menyampaikan dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan di bawah Republik Indonesia Serikat, bukan di bawah RIS, tapi secara independen. Walaupun wilayahnya, kata Jepang waktu itu, hanya Sumatera, Bangka, Belitung, Jawa, dan Madura. Itu saja dulu Republik Indonesia yang diakui oleh Belanda secara, tapi di bawah RIS kalau Belanda, tapi kalau menurut pengakuan dari Mesir, ini unik ya, unik. Raja Faruknya nggak sepakat dengan Haji Amin al-Husaini, tetapi Nuqrashi Pasha-nya bersepakatan. Dan kemudian ini menjadi salah satu yang mendukung keberadaan Republik Indonesia. Dan di situ kita berutang budi, karena nanti setelah Abdul Munim Mustafa Pasha itu kan mendarat di Yogyakarta, kemudian sempat bertemu dengan, kalau fotonya itu yang paling monumental itu yang beliau salaman dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sholat di Masjid Raya. Kemudian setelah itu itu tahun 47 47. Nah, baru kemudian membawa delegasi Indonesia nanti akan melakukan lobby di Timur Tengah, ya. Haji Agus Salim, HR Baswedan, Nasir Sultan Pemuncak, bukan Muhammad Nasir. Kemudian satunya lagi Haji Muhammad Rashidi. Nah, itu ada ceritanya tuh tahun 47. Nanti kita bahas kalau ada waktu nanti next time atau kapan. Tapi di sini tahun 49 Indonesia juga sedang menghadapi menjelang Indonesia menghadapi setelah agresi pertama, agresi kedua, kemudian tahun 49 Indonesia diakui oleh Belanda sebagai negara yang berdaulat. Jadi ini ada cerita yang paralel sebenarnya dengan Indonesia, ya. Hanya saja Indonesia waktu itu tidak cukup mampu untuk mengirim pasukan ke Palestina, padahal sebenarnya Presiden Soekarno sebenarnya waktu itu sangat mendukung kemerdekaan Palestina, ya, termasuk pendukung berat kemerdekaan Palestina. Dan beliau mengambil posisi untuk tidak mengakui Israel. Itu salah satu jasa Presiden Soekarno. Nah, sampai ke sini kemudian kita tahu bahwa keunggulan Israel waktu itu, komando militernya dan persenjataan selundupan dan sebagainya. Dan mereka juga melakukan aksi-aksi brutal, ya, membunuh hampir semua orang di Deir Yassin di Yerusalem. Ini kalau Deir Yassin ini seperti Sheikh Jarrahnya sekarang. Seperti Sheikh Jarrah, wilayah Sheikh Jarrah yang direbut oleh orang-orang Israel. Dulu ada namanya Deir Yassin. Ini sempat menjadi legenda yang membuat takut orang-orang Palestina waktu itu untuk bertahan di kampungnya. Makanya banyak yang kemudian melarikan diri, mundur ke wilayah yang dikenal sekarang sebagai tepi barat. Baik. Nah, kita masuk ke awal masa pengungsi Palestina. Kita tahu 49-50 ini pengungsi kemana-mana, ya, ke
keluar Palestina, dan ini sebenarnya waktu itu juga ada kesalahan pemimpin-pemimpin Arab, ya, termasuk juga Raja Yordan mengatakan pindahlah ke wilayah kita yang aman, juga Mesir ke situ, ada yang ke Lebanon, ke Suriah. Nanti kita akan rancang bersama-sama untuk mengalahkan Israel, dan nanti kalian bisa kembali. Jadi waktu orang-orang Palestina itu meninggalkan rumahnya, ada yang bawa kuncinya, makanya sekarang itu simbol perlawanan ini kan kunci. Beranggapan bahwa nanti ini mereka nggak akan menjadi pengungsi selama-lamanya, tapi akan menjadi pengungsi sementara, sambil kemudian mereka nanti akan ikut di dalam rombongan yang akan mengalahkan Israel. Jadi tahun 48-49, walaupun Israel terbukti bisa memecah belah barisan umat Islam, namun semangat atau keyakinan bahwa nanti akan mengalahkan Israel itu masih ada. Nanti perlahan-lahan pupus. Nah, ini peta peta pengungsiannya. Lebih banyak sekali ya, yang mengungsi juga ke Mesir, ke Lebanon di utara, Suriah. Tapi yang paling banyak itu yang masuk ke wilayah yang kita kenal sebagai tepi barat. Makanya tepi barat dan Gaza itu menjadi wilayah yang pusat pengungsian. Ya, mereka mengira waktu itu mengungsinya hanya sementara saja. Nah, masalah Palestinian Conciliation Commission ya dibentuk tahun 48 Desember ini juga membiarkan Israel jadi mengungsikan orang dari Palestina ke wilayah-wilayah perbatasan itu sebenarnya tidaklah merupakan solusi waktu itu, hanya solusi jangka pendek. Karena Israel terus melakukan klaim-klaim terhadap wilayah yang mereka duduki, termasuk juga Yerusalem. Nah, perpecahan-perpecahan ini nanti muncul kembali ya, di era ini, di era tahun 50, ketika Iraq Petroleum Company sempat memindahkannya dari Haifa ke Tripoli. Ini masih menunjukkan bahwa mereka ini masih cukup kuat untuk masih ada kesemangatan untuk melawan Israel. Ya, namun kita tahu perlawanan ini tanpa suatu kesatuan akan menjadi sia-sia. Nah, terjadi beberapa kudeta yang menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat Arab itu sendiri tidak semua sepakat dengan hasil atau sistem pemerintahan di negaranya. Jadi kekalahan tahun 48-49 itu mendorong orang akhirnya ingin melakukan perubahan di negaranya. Makanya banyak kudeta kalau kita baca sejarah transisi dari tahun 40 ke tahun 50-an. Nah, ini contoh-contoh. Di di Suriah waktu itu ada kekhawatiran karena kita tahu ini tambahan dulu sebelum saya jelaskan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, lanjut perang berikutnya, yaitu ketika dunia masuk ke dalam era yang dikenal sebagai Perang Dingin, Cold War, antara Barat kapitalismenya dengan Timur dengan komunismenya. Ya. Yang Barat ini nanti dipimpin Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis di bawah NATO dengan NATO-nya, dan kemudian di wilayah Timur, di blok Timur ada Uni Soviet dengan Pakta Warsawa. Nah, ini kemudian terjadi perang proksi di mana-mana termasuk di Indonesia. Nah, yang terjadi tahun 49, yang saya maksud kenapa terjadi juga di Indonesia, karena tahun 48 itu ya Uni Sovietnya musuh gitu ya, kemudian Amir Syarifuddin itu didukung sama Uni Soviet, makanya disebut negara Uni Soviet Indonesia. Ya. Nah, Amerika Serikat waktu itu juga cenderung memberikan satu perhatian, dan salah satu bentuk perhatian Amerika Serikat waktu itu menekan Belanda agar mengakui nanti tahun 49 itu mengakui kemerdekaan atau eksistensi negara Republik Indonesia. Itu sebenarnya proksi juga gitu. Uni Soviet melalui musuh dan kawan-kawannya, ini Amerika Serikat menekan Belanda agar Indonesia diberikan kemerdekaan. Nah, di Suriah terjadi hal yang sama, karena waktu itu kekhawatiran jatuh ke tangan komunis Suriah, maka ada tekanan lah ya. Jadi dikhawatirkan Suriah itu akan menjadi komunis atau menjadi Ba'ath, atau ada juga kekhawatiran di antara orang-orang CIA bahwa Ikhwanul Muslimin cabang Suriah ini juga sedang naik-naiknya. Jadi orang-orang kan sudah tidak lagi sudah
sudah lelah lah di bawah kerajaan-kerajaan sebelumnya. Apalagi Suriah waktu itu sempat diberikan kepada keluarga Banu Hashim, ya. Hashimiyah, ya, keluarga besar Syarif Hussein bin Ali. Maka kemudian ada juga keinginan untuk agar Suriah ini independen. Jadi tahun 49 penggulingan kekuasaan walaupun tidak berdarah. Kemudian Raja Abdullah juga yang selama ini dianggap sebagai patron yang pendiri kerajaan Yordan, Hashimiyah, itu juga dibunuh, malah justru dibunuh oleh seseorang yang berdarah Palestina. Alasannya waktu itu dia kecewa bahwa Raja Abdullah mau berdamai dengan Israel. Ya, tidak sebagaimana janjinya akan memperjuangkan habis-habisan negara Palestina. Nah, mungkin tidak diketahui bahwa waktu itu setiap, ya baik itu Abdullah maupun Raja Faruk maupun Raja Faisal nanti, itu semua punya keberatan-keberatan lah dengan dengan seperti apa Palestina masa depan menurut mereka. Pada waktu itu mungkin tidak ada yang terbayang, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Palestina itu akan semakin jauh lagi dari kenyataan karena pertengkaran di antara mereka. Jadi Raja Abdullah, ya memang Abdullah ini kan anaknya Syarif Hussein bin Ali yang memberontak dulu melawan Turki Utsmani. Tapi ketika sudah berdiri di Yordan, ya punya jasa juga ketika membebaskan atau mengalahkan Israel di tepi barat. Namun ya banyak catatan-catatan yang mungkin kalau kita jelaskan satu persatu mungkin kita tidak beranjak dari tahun 50 gitu ya. Jadi saya juga khawatir nggak nyampe 73 nih. Mudah-mudahan sesampai-sampainya. Jadi nanti Pak Budi atau panitia bisa ngingetin saya kalau sudah sudah mepet dengan waktunya. Jadi Raja Abdullah habis sholat di Masjidil Aqsa di Al-Quds, ya, Yerusalem bagian timur. Waktu itu Yerusalem dianggap sebuah wilayah yang dimiliki oleh Yordan. Itu dibunuh selesai sholat Jumat bulan Juli 1951. Kemudian Raja Faruk juga dijatuhkan oleh Jenderal Najib. Jadi terjadi perubahan. Jadi di tahun 50 ini banyak terjadi perubahan. Suriah tidak lagi di bawah kerajaan Hashimiyah. Yordan memang Raja Abdullah terbunuh, tapi naik Raja Talal. Jadi tetap kerajaan. Mesir, kerajaan yang begitu lama dari sejak zaman Muhammad Ali. Kerajaannya namanya Khadif Mesir gitu ya. Waktu itu masih otonomnya dari Turki Utsmani, waktu masih ada Turki. Itu kemudian kan terus anak keturunannya jadi raja sampai tahun 1952 ketika terjadi kudeta berdarah kali ini. Nah, waktu itu Jamal Abdul Nasir yang naik, walaupun sebenarnya bersama Muhammad Najib. Jadi Muhammad Najib lebih senior, ini fotonya sebelah kanan bawah. Tapi yang real power nanti dipegang oleh Jamal Abdul Nasir yang lebih terkenal nantinya. Ya kalau Muhammad Najib mungkin nggak banyak yang tahu. Nah, Muhammad Nasir. Jamal Abdul Nasir itu punya rencana besar dia, karena dia sendiri mengetahui bahwa untuk Mesir betul-betul independen, pertama rajanya harus turun dulu. Tapi Raja Faruk nggak mau turun, makanya jadi kudeta. Kemudian setelah dikudeta ada satu masalah yang belum hilang. Inggris itu masih berkuasa di Mesir, khususnya terusan Suez. Nah, menurut pandangan nasionalistik Jamal Abdul Nasir, jadi nanti berkaitan dengan Israel. Kalau terusan Suez masih dikuasai oleh Inggris dan Prancis, karena memang sahamnya waktu itu kan sempat dibeli oleh Inggris dan Prancis. Jadi kalau cerita singkat saja, kenapa Inggris dan Prancis menguasai saham Suez Canal Company itu karena aslinya waktu dibangun pertama kali konsorsium Inggris, Prancis dan pemerintah atau kerajaan Mesir. Nah, keluarga kerajaan Mesir ini memang hidupnya boros. Ya, itu sudah dikenal lah di mana-mana waktu itu. Sehingga mereka penghasilan besar dari terusan Suez ini habis untuk bikin istana, untuk membiayai biaya kehidupan mereka, lifestyle mereka. Sampai akhirnya bangkrut. Nah, ketika bangkrut ditawari oleh Inggris untuk dibelilah sahamnya itu, maka dijual ke Inggris supaya mereka tetap bisa hidup dengan lifestyle yang mereka sudah rasakan. Jadi terusan Suez itu lepas dari tangan kerajaan Mesir karena lifestyle mereka. Nah, sekarang kata Jamal Abdul Nasir, kita mau nasionalisasi nih. Nah, ini nanti akan memicu perang 1956. Jadi kondisinya itu seperti itu.
Dan nanti Inggris karena mereka walaupun superpower, mereka nggak punya manpower untuk menguasai terusan Suez kalau tidak dibantu oleh negara yang ketiga. Maka Inggris dan Prancis akhirnya bikin perjanjian rahasia dengan Israel. Karena Israel juga ingin memperluas wilayahnya sampai ke Sinai. Nah, nanti serangan darat itu Israel lewat darat menuju Sinai, melewati Sinai sampai ke terusan Suez. Inggris dan Prancis ini mendarat di terusan Suez. Itu nanti perang 50 tahun 1956. Nah, sampai dengan tahun 45 Amerika Serikat memang waktu itu perannya masih sedikit ya, terbatas kepada evangelis gitu ya, kristenisasi, pendidikan, kepentingan lainnya. Untuk politik tingkat tinggi lebih banyak diambil oleh Inggris. Namun ketika muncul krisis Suez ini, nanti peran Amerika Serikat menjadi besar. Karena yang mengusir atau memaksa agresor negara yang menyerang hengkang, yaitu Inggris, Prancis, dan Israel, itu Amerika Serikat. Jadi di tahun 56 itu Amerika Serikat masih bisa nyuruh Inggris, Prancis, dan Israel sekaligus untuk hengkang. Jadi di tahun itu lobby Israel belum sehebat yang sekarang. Belum sehebat sekarang. Hanya saja nggak dimanfaatkan secara maksimal itu oleh Jamal Abdel Nasser. Dan Amerika Serikat tentu saja waktu itu, dan Inggris ya, walaupun Inggris relatif lah, karena di Inggris sendiri komunisme secara ideologi itu dianggap sesuatu yang netral, sebenarnya tidak hal. Banyak juga yang simpati bahkan ya, dari pemerintah Inggris. Makanya waktu itu Amerika Serikat membuat kantor CIA di London untuk mengawasi perkembangan Inggris. Karena waktu itu sempat ada laporan CIA, semacam country report, bahwa Inggris ini sudah di tahap dari negara sosialis menuju negara komunis. Ya, sempat ada. Jadi sempat Amerika juga melakukan intelijen di sekutunya, kepada sekutunya. Tapi itu kalau diterusin nanti ceritanya panjang. Tapi yang jelas waktu itu setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada yang namanya Truman Doctrine. Doktrin Truman tahun 1940. Truman nama jenderal yang jadi Presiden Amerika Serikat. Untuk membangun perekonomian militer Yunani, Turki, bahkan waktu itu Iran juga dibangun. Kenapa? Untuk Communist Containment Policy, CCP. Kebijakan menjaga agar Uni Soviet itu tidak masuk ke negara-negara lain. Karena perang dinginnya itu tidak hanya di Eropa. Mengakibatkan perang Korea kan. Korea tahun 50 itu, perang Korea, tapi saya tidak masukkan. Itu kan Korea Utaranya didukung sama komunis. Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat, NATO, dan sebagainya. Cina juga kan waktu itu sedang mencoba ya, yang ini kan kudeta Cina komunis terhadap Cina nasionalis. Jadi dulunya kan kok Cina tuh nggak komunis. Perang Dunia ke-1, Perang Dunia Kedua itu belum ya, walaupun sudah ada imbas tapi belum. Secara kepemimpinan masih dipegang oleh Chiang Kai-shek. Nah, setelah Chiang Kai-shek kalah oleh orang-orang komunis, kan dia melarikan diri ke Taiwan. Makanya nanti itu nimbul masalah lagi. Dan banyak itu ya, di Mongolia, di India, Pakistan nantinya, ya, di Afghanistan, di Iran. Makanya Iran itu dibantu Amerika. Ini era di mana Amerika Serikat belum musuhan sama Iran, ya. Dan Iran itu masih banyak Syiahnya, tapi belum jadi ideologi negara secara resmi, ya, belum resmi. Tapi Ahlussunnah wal Jamaahnya masih banyak. Jadi makanya kalau ceritain ini tuh nggak cukup, detailnya itu panjang, itu banyak. Tapi mungkin bagi yang belum tahu, overwhelming ini, tetapi paling tidak kita punya gambaran kalau Amerika Serikat dengan Uni Soviet lagi bersaing antara komunisme dengan kapitalisme. Nah, banyak negara-negara di Asia dan Afrika ini kegencet. Makanya nanti muncul konferensi pertama negara-negara Asia, kemudian nanti Afrika ikut. Dan itu nanti konferensinya di Bandung pertama kalinya tahun 55. Jadi banyak nih ikatan istilahnya ruwet talinya itu ya, kalau kita mau urut nanti. Dan ada Palestina di dalamnya. Ada masalah Palestina. Kemudian Amerika Serikat mempercepat kebijakan itu ya, apalagi waktu itu komunis Cina sudah menang tahun 49 dan blokade Uni Soviet ya atas Berlin. Kalau pernah dengar yang Airlift Berlin itu ya,
kemudian invasi Cina atas Korea tahun 50 yang menyebabkan perang Korea. Jadi di mana-mana kelihatan kayak Uni Soviet, komunisme ini seperti naik daun, sepertinya menang di mana-mana. Kemudian perhatian AS meningkat di Timur Tengah, ya. Apalagi karena waktu itu kan minyak sudah menjadi primadona, 2/3 minyak dunia kan dari Timur Tengah, maka waktu itu tidak bisa tidak gitu Amerika Serikat harus turut serta, karena kalau tidak mereka akan beresiko kehilangan sumber energi mereka. Nah, kemudian dibuatlah oleh Amerika Serikat Fakta Baghdad. Nah, Fakta Baghdad ini tadinya untuk mengkonsolidasi negara-negara Timur Tengah agar melawan Uni Soviet. Jadi Amerika Serikat siap banjirin uang lah. Ya, intinya untuk menjaga agar Timur Tengah ini tidak condong kepada Uni Soviet. Maka dibuat Fakta Baghdad 1955. Nah, Nabi justru Fakta Baghdad ini dianggap karena dibuatnya di Baghdad, ya, harusnya bikin Fakta Kairo gitu. Tapi dibuatnya di Baghdad, sehingga ketika dibuat di Baghdad itu ada jealousy, ada kecemburuan. Kembali lagi di masalah Arab waktu itu. Pemimpin Arab waktu itu ya karena tidak mengandalkan ini ya, tidak mengedepankan kebijakan yang Islami gitu ya. Kita tahu kan pandangan Nasr itu lebih banyak sosialis, kemudian nanti Hafez al-Assad juga seperti itu. Bahkan ada juga yang ateis dan sebagainya. Jadi di zaman ini memang agak sedikit runyam ya, karena ideologi itu bermain, orang Arab lagi seperti jenuh dengan sistem Islam atau ingin eksperimen sistem-sistem yang lain, maka mereka kemudian tergiring untuk saling bersaing. Makanya ketika dibuat faktanya di Baghdad waktu itu yang paling tidak bisa menerima, apalagi waktu itu nanti ada alasan-alasan karena Mesir mau membangun terutama waktu itu untuk listrik mereka, energi mereka membangun bendungan Aswan. Ya, Aswan itu membendung Sungai Nil. Nah, itu butuh banyak biaya kan untuk bangun proyek raksasa. Nah, Amerika Serikat waktu itu nggak mau cairin, karena dianggap Nasser ini belum sepenuhnya masuk ke blok. Nah, karena ditunda-tunda, akhirnya dia malah justru ke Uni Soviet. Bahkan bukan hanya bendungan Aswan yang dibantu, militer dibantu, persenjataan dibantu. Akhirnya putuslah hubungannya dengan Amerika Serikat. Nah, itu nanti menjelang tahun 56. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini yang kita cover ini panjang, 50 sampai 73 walaupun mungkin cuma 23 tahun gitu. Tapi itu sejarah dunia dan Timur Tengah ruwet. Ruwet ya. Mudah-mudahan nggak keliru. Jadi Amerika Serikat juga kemudian waktu itu mau masukin Arab Saudi, tetapi waktu itu masih, nah ini ada polaritas antara Arab Saudi dengan Yordan. Untuk tahu itu kan harus mundur ke tahun 1916. Ya, ketika Syarif Hussein bin Ali memberontak lawan Turki Utsmani, kemudian menjadikan wilayah ini wilayah kerajaan mereka. Kemudian timbul masalah kemudian ketika Riyadh juga punya interest terhadap Mekah Madinah, maka terjadi pertempuran itu antara Emirat Riyadh dengan Hijaz. Nah, ternyata Inggris bantu Riyadh, maka kalahlah dia. Mekah Madinah jatuh ke tangan Arab Saudi. Banu Hashim yang ini ya dari Banu Qatadah sebenarnya, itu kemudian melarikan diri ke Yordan. Makanya Yordan dengan Arab Saudi waktu itu hangat bahkan cenderung panas. Untuk nggak perang. Jadi pokoknya kalau Arab Saudi, kalau ada Yordan, maka utusan Saudi nggak datang. Walaupun sebenarnya Menteri Luar Negerinya, ya saya lupa, udah lewat belum ya. Tapi pernah ada masa di mana ketika Menteri Luar Negerinya itu Pangeran Faisal bin Abdul Aziz bin Al-Saud, anak dari Abdul Aziz, raja pertama Arab Saudi, itu masih bisa merekatkan. Jadi masih bisa dijalin hubungan dengan baik. Ya. Tapi ya itu ada batasannya juga. Beliau juga akhirnya kan di assassinate, dibunuh juga seperti Raja Abdullah, dibunuh juga. Jadi orang-orang yang berpotensi menyatukan waktu itu hampir pasti kalau tidak bisa disetir akan dibunuh. Dan itu mungkin polanya masih sampai sekarang. Nah, kudeta di Mesir tahun 52 ya, pemilihan Raja Farouk dan seterusnya waktu itu. Di Amerika Serikat nggak bisa lakukan intervensi secara langsung karena mereka juga baru transisi dari Truman ke Eisenhower. Jadi sama seperti kita Indonesia kan dibantu sama Palestina sama Mesir. Tapi ketika di sana berdiri Israel, Indonesia lagi ada masalah dengan komunis, dengan pemberontakan Madiun. Jadi kita masih berhutang sebenarnya. Walaupun sudah beberapa kali dibayar oleh Presiden Soekarno dengan cara
mengumumkan nanti di Bandung ya, di konferensi Asia Afrika di Bandung itu, beliau mengumumkan bahwa kolonialisme masih hidup. Disebutkan negara-negara yang termasuk Palestina. Selama negara-negara itu belum dimerdekakan atau belum merdeka secara resmi, maka konferensi Asia Afrika ini akan terus memperjuangkan itu. Akhirnya berubah nantinya menjadi gerakan non-blok. Ya, kan transisi juga nanti dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, ini tadi masalah ketersinggungan Nasir, kemudian Israel juga curiga fakta Baghdad karena Amerika Serikat dengan mengadakan fakta ini di Irak. Nah, Irak sama ini Israel ini sedang tegang-tegangnya. Kalau Israel sudah berdamai dengan Mesir, berdamai dengan Yordan, walaupun sementara dengan Lebanon dan Suriah, tapi Irak belum mau waktu itu. Jadi ketika Amerika Serikat ke sana, ini Amerika Serikat lagi belajar juga nih politik Timur Tengah. Ya. Jadi kalau di sini nyakitin siapa? Jadi kalau dibikin di Kairo, orang Irak nggak datang. Dibikin di Irak, Kairo nggak datang. Gitu. Kalau dibuatnya di Saudi, Yordan nggak datang. Dibuat di Yordan, Saudi nggak datang. Kebayang nggak? Kayak anak kecil berantem. Ya, sampai sekarang. Sekarang tinggal tambahin negara-negara Teluk. Gitu ya, ada Kuwait, ada Bahrain, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, ada Oman. Ya, it's a myriad katanya gitu. Jadi zaman dulu itu sampai dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Foster Dulles itu mengatakan ya ke Amerika jadi Menteri Luar Negeri Amerika kalau mau diplomasi roadshow ke Timur Tengah itu harus perhitungan. Pesawat itu mendarat pertama kalinya di mana? Ditungguin sama orang. Kalau mendaratnya di Kairo, orang Irak langsung panas, langsung susah diajak. Tapi kalau mendaratnya di Baghdad, kebalikan. Jadi sekedar pesawat Amerika Serikat itu mendarat di mana saja itu bisa menyebabkan krisis. Itu Amerika, gimana sesama mereka? Ini jadi yang nengahin itu kan negara Amerika Serikat gitu. Jadi mereka semua sepertinya tunduk di bawah itu. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat seperti sekarang ini, ya ini semua di penjelasan inilah di antara permasalahan-permasalahan. Ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nggak pada tidur. Nah ini sebenarnya yang akan men-shape masa depan kita. Ya. Timur Tengah itu punya dampaknya kepada Indonesia. Contohnya apa? Ya haji kita hampir 2 tahun nih nggak berangkat. Gitu ya. Sama-sama pandemi sih gitu, tapi ya tadi masalahnya rumit ya. Jadi mau tidak mau kita harus memikirkan Timur Tengah. Gitu. Apalagi Bapak dan Ibu tinggal di Timur Tengah. Nah, kebijakan Fakta Baghdad ini mendorong ini. Jadi maunya Amerika itu kan sebenarnya Arab ini nggak pindah ke komunis. Maunya Amerika ya tadi. Rencana mereka Truman Doctrine. Tapi karena Jamal Abdel Nasser merasa pemimpin Timur Tengah bukan hanya pemimpin Mesir, dia memproklamasi bahkan sempat jadi Time Man of the Year tahun 55 itu. Jadi dianggap sebagai orang paling Time itu kan setiap tahun bikin Man of the Year yang sering baca Time. Itu menunjukkan orang yang paling berpengaruh di tahun itu. Nah, Jamal Abdel Nasser ini merasa dia bukan hanya presiden Mesir, tapi dia presiden Arab. Maka ketika dibuatnya di Baghdad, langsung ngambek dia. Apalagi ada masalah-masalah sebelumnya seperti bendungan Aswan tadi. Akhirnya dia betul-betul ke Uni Soviet. Nah, ketika ke Uni Soviet, Uni Soviet kan lagi nunggu-nunggu negara mana ini yang kira-kira dia bisa masukin karena ya ini kan power game. Ya, siapa yang menguasai banyak dunia maka akan menguasai akan menguasai siapa yang menguasai paling banyak negara di dunia maka dia akan berkuasa seluruh dunia. Ya, itu rumit itu, ya, rumit sebenarnya. Tapi intinya sederhananya begitu. Tahun 55 Nasser sempat datang juga kan ke Bandung ya di konferensi Asia Afrika. Di situ beliau bertemu dengan Haji Amin Al-Husaini. Haji Amin Al-Husaini masih hidup. Bertemu dengan Jawaharlal Nehru. Kemudian ketemu Soekarno tentu saja. Joseph Broz Tito juga ketemu dengan pemimpin Yugoslavia. Banyak di situ. Banyak yang dia temui. Ya. Nah, pada konferensi Bandung itu, Mesir melakukan gebrakan yang luar biasa, mengakui Cina
Waduh. Padahal waktu itu orang masih wait and see, Cina apa Taiwan. Tapi dia sudah duluan. Karena tadi dia merasa tidak dipenuhi kebutuhannya. Padahal aslinya awalnya dia ingin condong kepada Amerika. Tapi karena Amerika Serikat tidak memahami gestures, sinyal-sinyal mereka, maka dia ini yang menyebabkan perang 56 diantaranya. Nah, di konferensi Bandung itu atas prakarsa Presiden Soekarno mendukung kemerdekaan 4 negara: Palestina, Tunisia, Maroko, Aljazair. Maroko, Aljazair, dan Tunisia kan masih statusnya dijajah Perancis. Kalau Palestina dijajah Israel. Nah, dalam pidato itu yang kita kenal sebagai dengan judulnya kolonialisme belum mati. Ya. Colonialism is not dead, kata Presiden Soekarno kan sering menggunakan istilah-istilah idiom-idiom yang menjadi idiom internasional, nasional dan internasional. Nah, tahun 56 pulang dari Bandung, Nasir ya istilahnya dia juga kan menemui banyak orang, dan kemudian istilahnya mengukur suhu lah. Oke, dukungan dari Asia Afrika besar kepada dia. Dan dia juga pidato menyatakan bahwa Mesir juga masih terjajah, kata dia. Tapi terusan Sueznya. Inter ya, manfaatin masalah. Nah, sepertinya dukungan banyak nih. Apalagi waktu itu kan dukungannya kepada, dan Cina memberikan dukungan. Karena Cina kan waktu itu masih underpower lah istilahnya. Masih belum benar-benar diakui sebagai superpower. Walaupun sudah melakukan tes nuklir waktu itu ya. Kalau nggak salah 50-an, lupa saya. Nah, terjadilah kemudian Nasir mengatakan akan menasionalisasi perusahaan terusan Suez. Ya. Suez Company, ya, Suez Company, Suez Canal Company. Maka waktu itu yang dukung langsung di tahun 56 itu India dan Indonesia mendukung penuh. Nah, ini juga ada cerita di belakang cerita karena juga Presiden Soekarno lagi mencoba melobi Uni Soviet untuk dapat persenjataan. Untuk apa? Karena tahun 56 ini kita belum dapat Irian Barat. Jadi Soekarno masih punya obsesi bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Waktu itu baru dari Sabang sampai Ambon. Belum sampai Merauke karena Pulau Irian bagian baratnya kan West Papua itu Irian Barat kalau kita, dan nanti menjadi Irian Jaya. Itu masih bisa dijadikan semacam proyek mercusuarnya. Jadi nanti waktu Indonesia bersiap diri untuk melawan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat, Mesir dan ya tentu saja Asia Afrika mendukung semua. Jadi pinter juga waktu itu negara-negara kecil Asia, antara Asia dan Afrika yang enggak di bawah Amerika tapi juga nggak di bawah Uni Soviet, ini pinter juga main. Sayangnya waktu itu ya, kenapa di tahun 50-an ini Palestina tidak memanfaatkan situasi itu, padahal dukungan sudah banyak. Ya, harusnya dia langsung saja mengatakan Palestina merdeka. Ya sedapat-dapatnya negara lah dulu. Yang penting ada negaranya. Kalau kenapa diulur lagi, ini yang terus menjadi misteri. Ya. Buat saya paling tidak, karena saya masih kurang bacanya. Ini paling tidak itu hal yang mungkin bisa kita catat. Dan sepertinya Pak Budi nggak mungkin sampai 1973 ini. Mohon maaf sebelumnya. Tapi paling tidak saya mau selesaikan slide ini. Ya. Mei 1956 Nasir mengakui keberadaan RRC. Ini juga dalam rangka memposisikan diri kalau nanti menasionalisasi terusan Suez, ia akan mendapatkan dukungan paling tidak big nations lah, gitu ya, negara-negara besar. Jadi ini bukan berarti Nasir komunis gitu. Ini cuma politik luar negeri aja. Juli 56, John Foster Dulles, yang saya katakan tadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, menarik bantuan. Melihat itu, Amerika yang tadinya masih ada beberapa bantuan kecil ditarik. Bahkan sama sekali berhenti dari membantu. Waktu itu, tahap perencanaan. Sama sekali ditarik. Ya. Karena ditarik, akhirnya nasionalisasi. Di tahun yang sama, ya selisih hanya beberapa hari, Nasir menasionalisasi terusan Suez. Jadi, bukan hanya dinasionalisasi, tapi diblok. Waduh, kebayang kemarin Evergreen aja, berapa tuh ya? Berapa hari itu kan? Berapa minggu itu ya? 15 hari. Itu kan perdagangan dunia kan kacau balau. Kacau balau. Ya. Barang-barang tertunda berangkatnya. Nah, waktu tahun 56 ini betul-betul beberapa kapal sama Jamal Abdul Nasir itu dikaramkan. Betul-betul diblok. Sampai
PBB mengakui bahwa terusan Suez ini milik Mesir dan Sinai. Ya. Jadi nasionalisasi. Wah, ini betul-betul kemenangan negara-negara Asia Afrika waktu itu. Tapi ya Israel waktu itu bermain mata karena yang dirugikan memang Israel juga. Ya. Bukan berarti saya belain Israel, tapi Israel waktu itu merasa dia perlu menyerang Mesir karena ditutupnya terusan Suez, utamanya dari kapal-kapal Israel, apalagi kemudian Selat Tiran ya, antara ujung Sinai dengan Saudi itu juga ditutup. Maka praktis Israel kalau mau ngirim barang atau mendapatkan barang dari Asia, kebayang nih ya, dari Asia kalau lewat laut harus muter ke Afrika Selatan. Kebayang nggak petanya? Kalau nggak buka dulu. Lihat peta terusan Suez dan Selat Tiran. Kalau dua itu ditutup, maka semua barang dari Asia ya, ke Israel lewat laut, maka dia harus ke Afrika Selatan dulu, masuk Laut Atlantik Selatan, masuk Laut Atlantik Utara, muter tuh benua Afrika, masuk Selat Jabal Tariq, Gibraltar, masuk Mediterranean, baru sampai Israel. Kebayang nggak itu? Padahal kalau misalnya dia bisa lewat, katakanlah lewat Selat Tiran saja, karena kan ada kota kecil tuh namanya Eilat, ya. Kalau di Mesirnya Taba, kalau di Yordannya Aqaba. Itu Teluk Aqaba ada 3 kota. Nah itu yang mau dibangun Saudi, Neom itu di situ mau dibangunnya. Mimpinya Muhammad bin Salman itu ada di situ. Nah, jadi ini jadi krisis. Jadi Israel protes, ya walaupun sebenarnya dia nggak punya hak protes, orang dia mencuri tanah gitu kan. Nah, tapi dia merasa ini merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima sama merugikan Israel. Nah, langsunglah main mata. Inggris dan Perancis juga dirugikan karena kan terusan Suez ini kan sapi perahan, kapal semua lewat situ. Ya, 85% sampai 90% itu dibagi. Inggris dapat lebih besar bagiannya dan Perancis. Sisanya cuma 10% kurang itu untuk Suez Canal. Dan itu pajak aja dikasih ke Mesir. Jadi Mesir itu dapat 1%, 2% lah. Ya tentu saja Jamal Abdel Nasser marah lah ya. Menurut dia itu kan urusan kerajaan. Kerajaan udah nggak ada. Kami sudah republik. Jadi nggak ada urusan dengan saham-saham itu. Akhirnya kata Nasser. Maka terjadilah perang Suez namanya tahun 1956. Tanggal 29 Oktober Israel menyerbu. Jadi Israel, Inggris dan Perancis tadi bareng-bareng nyerang Mesir. Ya. Nanti Inggris dan Perancis ngebom angkatan udara Mesir dan kemudian Inggris Perancis menginvasi Mesir di terusan Sueznya, mendaratkan pasukan. Nah, krisis ini menjadi sebuah media yang sangat baik. Walaupun secara militer Mesir itu kalah, tapi secara politik Mesir itu menang. Ya. Tanggal 6 sampai 7 November, Inggris, Perancis, Israel menyetujui gencatan senjata dengan syarat nasionalisasi diterima sebagai milik Mesir, tetapi terusan Suez tidak boleh ditutup untuk kapal-kapal Israel. Jadi Israel mundur dari Sinai, Inggris dan Perancis hengkang. Ini kemenangan untuk Amerika sebenarnya. Banyak yang melihat bahwa perang Suez ini menunjukkan titik nadir untuk kedikdayaan Inggris dan Perancis di dunia, khususnya di Timur Tengah. Karena setelah perang Suez, Amerika Serikat yang dominan di dunia maupun apalagi di Timur Tengah. Sampai-sampai waktu itu Perdana Menteri Anthony Eden mengundurkan diri, dianggap sebagai skandal. Dia memang mengundurkan dirinya dengan alasan katanya sakit, tapi sebenarnya dia gagal menyelamatkan muka Inggris. Jadi Inggris sudah invasi, dikutuk dunia, dikutuk bangsanya sendiri, harus hengkang. Nggak dapat apa-apa, lepas pula terusan Suez. Jadi makanya saya katakan secara militer, angkatan bersenjata Mesir kalah. Jamal Abdel Nasser kalah, tapi secara politik dia menang banyak. Nah, ini salah satu kejayaan Jamal Abdel Nasser. Israel mundur, Mesir menyetujui, tapi Sinai waktu itu harus diduduki oleh UNEF. UNEF ini United Nations Emergency Force. Ini kalau nggak salah Indonesia mengirim kontingen juga nih di sini. Jenderal Rais Abin kalau nggak salah yang menulis buku tentang pengalaman beliau memimpin batalion Indonesia di bawah topi biru, di bawah UN
menengahi. Dan kalau tidak salah satu-satunya batalion yang disetujui Israel dan disetujui Mesir. Aneh itu. Saya belum banyak panjang bacanya. Tapi itu keanehan. Presiden Soekarno tahun 57 naik haji, dan setelah haji mengunjungi Mesir, memberikan dukungan. Karena Presiden Soekarno juga main politik supaya nanti waktu dia perang lawan Belanda, Mesir siap, jangan lupa. Ya, sinyal beliau begitu. 1 Februari 1958, karena kekalahan ini sebenarnya kemenangan secara politik, tetapi kekalahan secara harga diri lah. Maka waktu itu diam-diam antara Mesir dengan Suriah waktu itu melakukan fakta rahasia, dan kemudian wujudnya itu nanti membentuk Uni Arab Republik atau UAR 1 Februari 1958. Indonesia dan India kembali mendukung Mesir atas move ini, termasuk juga nasionalisasi tadi, mendukung lagi kemudian di konferensi London, di sidang umum PBB tahun 60, kemudian di konferensi non-blok di Beograd yang 61, dan konferensi Kairo 64. Jadi Indonesia dan India itu konsisten mendukung Mesir sampai akhir. Kerajaan Irak jatuh, ya kita tahu 58 ini terjadi kudeta lagi, rentetan kudeta terakhir nih, kudeta yang mengkudeta kerajaan Irak. Jadi terakhir kan di situ rajanya bukan Faisal, saya lupa, anaknya Faisal atau cucunya, anaknya Faisal itu yang menjadi raja di Irak terakhir. Nah, digulingkan oleh perwira militer juga dipimpin Abdul Karim Qasim. Jadi Mesir sudah republik, Suriah juga republik, Lebanon juga, kemudian Irak juga. Satu-satunya yang masih kerajaan waktu itu Arab Saudi dan Yordan di Timur Tengah. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam waktu pendek ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, juga atas janji saya yang nggak tepat. Pembahasan hanya bisa sampai tahun 1958. Mungkin sebentar lagi kita perlu tanya jawab ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, memberikan wawasan politik, karena supaya kita tidak buta akan politik. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.